Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Winda dalam pembelajaran IPA tema 2 subtema 2 tentang adaptasi hewan. Dalam Quran surah An-Nur ayat 45, Allah telah berfirman, dan Allah telah menciptakan semua jenis makhluk yang berjalan di muka bumi ini berasal dari air. Maka sebagian dari makhluk itu ada yang berjalan di atas perutnya, merayap seperti ular, dan sebagian berjalan dengan kedua kaki seperti manusia dan burung, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kakinya seperti hewan ternak. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, baik yang telah disebutkan itu ataupun belum disebutkan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tiada sesuatu pun yang membuatnya lemah. Sebelum kita memasuki materi, maka kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi dan melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran. Sekarang kita langsung ke materi ya. Masih ingat nggak kalian apa itu adaptasi? Iya, betul. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kita sudah pelajari ini di video sebelumnya. Nah, sekarang jenis-jenis adaptasi. Tentu kalian juga masih ingat. Ada berapa? Ya, betul, ada 3. Sekarang Ustazah akan ulas balik ya. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah adaptasi yang terlihat pada bentuk tubuh makhluk hidup. Contohnya, paruh panjang dan runcing pada burung kolibri. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yaitu adaptasi yang terjadi pada fungsi alat tubuh. Contohnya, bunglon yang mengubah warna tubuhnya mengikuti tempatnya berada. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku, yaitu adaptasi yang berupa perubahan tingkah laku. Contohnya, terenggiling menggulung tubuh pada saat merasa terancam. Nah, bagaimana hewan dalam memperoleh makanannya? Ada 3 adaptasi morfologi dalam hal ini. Yang pertama, kita akan pelajari bentuk-bentuk mulut serangga. Yang kedua, bentuk paruh dan kaki burung. Dan yang ketiga, bentuk gigi hewan. Tetap lihat videonya ya. Mulut pengunyah memiliki rahang atas berfungsi untuk memotong dan menggerus makanan, dan rahang bawah membantu rahang atas mengunyah makanan. Contohnya belalang. Mulut penusuk dan pengisap memiliki ciri bentuk yang tajam dan panjang. Contohnya adalah nyamuk yang mempunyai mulut untuk menusuk kulit manusia kemudian mengisap darah. Mulut penjilat atau proboscis mempunyai bentuk menyerupai belalai yang dapat digulung dan dijulurkan. Contohnya kupu-kupu yang menggunakan mulutnya untuk menghisap nektar bunga. Mulut penyerap bentuknya menyerupai spons yang dapat menyerap makanan yang berbentuk cair. Contohnya mulut lalat. Sekarang kita ke bentuk paruh burung. Bentuk yang pertama yaitu pemakan ikan. Bentuknya paruh panjang dan berkantong besar pada bagian bawahnya. Contoh hewan, pelikan dan bangau. Kedua, pemakan daging. Paruh tajam, kuat dan runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak daging. Contoh, burung elang dan burung hantu.
Yang ketiga, pemakan biji-bijian. Paruh pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian. Contohnya, burung pipit. Yang keempat, pengisap madu. Paruh kecil, runcing, dan panjang untuk memudahkan burung mengisap madu yang ada di dasar bunga. Contoh hewan, burung kolibri. Yang kelima, pengisap serangga. Paruh kecil, runcing, dan panjang untuk mematuk kayu pohon menangkap serangga di dalamnya. Contohnya, burung pelatuk. Selanjutnya, bentuk kaki burung. Jenis kaki petengger, cirinya jari kaki panjang dan datar. Fungsinya membantu burung untuk bertengger pada ranting-ranting pohon. Contoh hewan kakak tua dan nuri. Jenis kaki pengais, memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 tumbuh ke belakang. Fungsinya mengais tanah dan mencari makan. Contohnya ayam dan kalkun. Jenis kaki perenang, cirinya memiliki selaput pada kakinya untuk berenang dan berjalan di lumpur. Contohnya bebek dan angsa. Jenis kaki pemanjat, cirinya memiliki 4 jari, 2 di depan dan 2 di belakang. Fungsinya untuk memudahkan memanjat. Contoh burung pelatuk. Bentuk kaki pencengkram, cirinya jari kaki pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar kuat. Fungsinya untuk mencengkram mangsa. Contohnya burung elang dan burung hantu. Yang ketiga, bentuk gigi hewan. Berdasarkan bentuk gigi hewan, ada 3 jenis hewan. Yang pertama yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan. Hewan jenis ini memiliki ciri gigi yaitu gigi seri dan geraham yang kuat untuk mengunyah rumput. Contoh hewannya kuda, kambing, sapi, kerbau, dan kelinci. Yang kedua yaitu karnivora atau hewan pemakan daging. Ciri giginya memiliki gigi taring yang tajam untuk mengoyak mangsa. Contoh hewannya harimau, buaya, serigala, anjing, dan kucing. Yang ketiga, omnivora atau hewan pemakan segala. Ciri giginya, gigi seri, taring, dan geraham berkembang dengan baik karena makanannya beragam. Contohnya monyet dan kera. Nah, ini ada 3 gambar bentuk gigi hewan. Bentuk gigi herbivora, bentuk gigi omnivora, dan bentuk gigi karnivora. Baik anak-anak ustazah, sekarang bagaimana ya hewan mempertahankan diri dari pemangsanya dan bertahan dalam kondisi ekstrim? Untuk mempertahankan diri, hewan memiliki beberapa cara, yaitu yang pertama kamuflase, kemudian mimikri, autotomi, kelenjar bau, mengeluarkan bisa dan sengat, serta pura-pura mati. Berikut videonya. Kamuflase merupakan kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsa. Penyamaran yang dilakukan yaitu dengan menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya menyerupai lingkungan. Contohnya, kulit bunglon dapat berubah warna sesuai dengan lingkungannya. Mimikri. Mimikri artinya suatu jenis makhluk hidup meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya.
Perbedaan hewan yang melakukan mimikri dengan yang melakukan kamuflase adalah hewan yang bermimikri tidak menyembunyikan diri dari pemangsa, tetapi terlihat lebih buas sehingga membuat pemangsa menjauh. Contohnya, ulat yang bermimikri menyerupai ular untuk melindungi diri dari pemangsa. Jadi, ulat tersebut tampak seperti ular yang sangat buas. Autotomi. Autotomi adalah kemampuan hewan untuk memutus bagian tubuhnya dan menumbuhkannya kembali. Contoh hewan yang dapat melakukan autotomi adalah cecak dan kadal. Kelenjar bau. Beberapa hewan melindungi diri dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap, contoh walang sangit dan sigung. Mengeluarkan bisa dan sengat. Sebagian besar ular mempertahankan diri dengan mengeluarkan bisa. Hewan lain yang berbisa adalah kalajengking dan lipan. Ada pula hewan yang melindungi diri dengan menyengat, seperti anemon, ubur-ubur, dan belut listrik. Berpura-pura mati. Beberapa hewan seperti kumbang menyelamatkan diri dari predator dengan cara pura-pura mati. Selanjutnya, hewan yang mampu bertahan dalam kondisi ekstrim. Di kutub, hewan ini menyimpan cadangan lemak yang tebal di bawah kulitnya agar tetap hangat. Contohnya, penguin. Pada musim dingin, ada kegiatan hibernasi, yaitu kegiatan tidur panjang pada hewan untuk menghemat energi. Contohnya, beruang. Di gurun atau padang pasir, hewan ini memiliki punuk yang berisi cadangan lemak, bulu mata yang lebat dan tebal, hidung yang dapat menutup ketika terjadi badai pasir. Contohnya adalah hewan unta. Punuk unta yang berisi cadangan lemak mampu membuat unta bertahan tidak makan dan minum selama beberapa minggu. Hebat kan? Nah, itulah penjelasan tentang adaptasi hewan. Sudahkah kalian memahaminya? Alhamdulillah jika sudah. Sekarang kalian mengerjakan tugas dari Ustazah ya. Kita jumpa lagi dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.